pada ngaweng negara lah kok mutah-mutah toh. Yo cawe dok nyambut gawe kok ya duite langsung akeh. Kan yo pertanyaan toh lak ngono kuwi. Tuku barang-barang lan yo akeh kabeh, regane larang-larang. Hai, kembali lagi di YouTube channel aku, Hilda. Di video kali ini aku pengen banget nge-review film Tilik. Apa sih film Tilik itu? Iya, film Tilik yang sempat kalian tonton, ya udah kalian tonton di beberapa berita-berita, mungkin udah masuk berita juga di televisi-televisi, contohnya di iNews, juga trending di Twitter guys. Keren banget, film ini karya anak bangsa. So, sekarang aku pengen banget nge-review filmnya, dan karena aku tadi udah sempet nonton dan juga aku pengen kasih tahu spoiler sedikit tentang cerita di balik film Tiliknya itu. Nah, jadi film Tilik ini berkisah tentang seorang ibu-ibu yang dia ini suaminya akan menjabat jadi calon lurah ceritanya. Nah, pada saat itu istrinya Pak Lurah yang sekarang ini, yang namanya nggak ada namanya sih, Bu Lurah ya, nama panggilnya Bu Lurah. Nah, ini dia sedang sakit akhirnya. Karena di desa itu, di desa daerah Jawa Tengah ini memiliki budaya tilik, yaitu membesuk orang sakit dengan beramai-ramai. Jadi mengajak seluruh tetangga-tetangganya, juga seluruh istri-istri yang ada di desa itu untuk menjenguk Bu Lurah yang sedang dirawat di kota. Nah, pada saat itu karena Bu Lurah ini punya seorang anak, ya kan, cuma punya seorang anak, tapi dia tuh kayak belum menikah gitu loh, belum menikah, tapi selalu jalan sama seorang cewek yang kebetulan dia adalah kembang desa di desa itu. Nah, cewek ini namanya Dian. Jadi dia tuh cantik, terus intinya dia tipikal kembang desa banget sih. Gimana sih kembang desa yang punya kuning sawo matang, terus punya senyum yang indah, terus kemudian rambutnya tergerai lurus dan juga kulitnya yang cerah. Ya kayak gitulah ya, tipikal-tipikalnya kembang desa. Nah, pada saat itu beberapa rombongannya dari ibu-ibu warga ini ingin mengunjungi Bu Lurah di rumah sakit yang ada di kota gitu kan, hingga akhirnya mereka menyewa truk untuk akomodasi mereka menjenguk Bu Lurah. Nah, pada saat di perjalanan ini timbullah percakapan-percakapan yang membuat para ibu-ibu dan juga warga yang lainnya tuh sempat tersulut emosi karena tingkahnya salah satu pemeran utamanya ini, yaitu mungkin teman-teman udah pada tahu semua, yaitu Ibu Tejo. Nah, Bu Tejo ini sempat menyulut amarah-amarah ya beberapa teman-temannya, yaitu Yusam, Yuning, terus Putri dan juga yang lainnya, karena sebuah statementnya yang menyatakan bahwa Dian ini bukanlah cewek yang bener gitu loh. Maksudnya kayak dia punya kerjaan gitu kan, tapi kenapa dia udah bisa beli HP, beli motor, beli apa-apa yang memang harga itu mahal-mahal gitu kan. Nah, sehingga Bu Tejo ini memberikan statement-statement yang tidak jelas kepada si Dian ini. Tetapi di dalam sebuah truk ini ternyata ada salah satu kerabatnya dia, maksudnya kerabat saudara gitu ya, yang namanya Yuning. Nah, Yuning ini sempat membela habis-habisan tentang Dian pada saat Bu Tejo memberikan kabar bahwasanya Dian ini adalah wanita yang tidak jelas gitu ya, misalnya tidak baik gitu kan, karena suka keluar masuk hotel dan juga suka pergi ke mall dengan laki-laki gitu kan. Dan saat itu ia ingin mengantarkan tamunya gitu kan. Nah, ini merupakan cerita yang mampu mengetuk hati dan juga perasaan masyarakat gitu kan. Dari ceplas-ceplosnya Bu Tejo ini mampu membuat masyarakat Indonesia pada saat ini sadar dan juga melek dan juga harusnya mawas diri gitu kan, ketika ada sebuah informasi datang dan juga masuk ke dalam sebuah rumah tangga maupun desa maupun
juga kita sendiri gitu kan ya, maksudnya itu harus ditabayun gitu kan, jangan asal-asal kita kasih tahu ke orang lain tanpa diketahui dan juga dicari dulu itu informasinya benar atau cuman hoax. Nah, penghargaan yang pertama untuk film Tilik ini, ia mendapatkan Piala Maya di tahun 2018 untuk kategori film pendek, karena memang durasinya cuma sampai 32 menit gitu kan ya, jadi memang tergolong film pendek namun memberikan arti dan juga nasihat-nasihat yang dapat kita ambil dan juga dapat kita resapi gitu kan ya. Penghargaan yang selanjutnya adalah official selection di dua negara internasional. Yang pertama Netpark Asia di tahun 2018 dan yang ketiga Hall Cinema di Amsterdam di tahun 2019. Ini keren banget, yang baru aja dirilis di tahun 2018. Di tahun 2018 pada saat itu juga, di tahun itu juga langsung menyabet penghargaan terbaik kategori film pendek. Lalu kemudian di tahun berikutnya mendapat penghargaan di Amsterdam. Wah, ini sangat keren banget gitu kan, karya anak bangsa yang mampu menembus pasaran dunia. Ada beberapa pesan tersirat yang mampu kita dapatkan dari film yang berdurasi 32 menit itu yang dirilis oleh Racavana Film, dan ini benar-benar membuat aku terketuk gitu kan ya, karena aku sering banget mengalami hal ini gitu kan ya. Pesannya itu yaitu budayakan untuk mengulik dan juga mencari tahu berita yang kita dapatkan gitu kan ya, karena ini memiliki garis merah di dalam film itu. Garis merahnya ya, kalau menurut aku dia tuh ketika ada berita masuk di sebuah desa gitu kan ya, maksudnya desanya tuh lagi gagap teknologi gitu, sehingga ketika ada berita masuk dari internet masuk, nah mereka langsung menyantapnya saja, membacanya saja dan juga melahapnya saja tanpa dicari kebenarannya dan juga kepastiannya dari berita tersebut. Mereka mengira asal ada bukti foto juga video, meskipun itu hanya editan, kita kan kayak nggak tahu ya itu editan atau enggak, mereka menganggapnya ini adalah sebuah bukti valid gitu kan ya. Nah, ini merupakan garis merah yang ada di film Tilik ini. Gimana? Bagus banget kan filmnya? Teman-teman jangan lupa untuk nonton, karena ini apa ya, kayak aku sempat terketuk juga loh. Film pendek ini banyak sekali pelajaran dan juga hikmah-hikmah yang bisa aku ambil. Contohnya tadi kayak ngecek berita yang kita dapat dari internet, terus kemudian ya kalau mau kemana-mana tuh harus telepon dulu dan juga ngabarin dulu, jangan asal-asal kita berangkat aja gitu kan. Tapi ternyata sesampai dari rumah sakit ternyata Bu Lurah nggak bisa ditemuin karena ia sedang berada di ruang ICU gitu kan. Nah, di sini ada yang membuat aku kaget, yaitu pas waktu di akhir-akhir ceritanya ternyata si Dian ini dia jalan sama bapaknya si cowoknya. Pantas aja kan, kata salah satu penumpang di truk itu bilang kalau si Dian ini pernah jalan sama kayak om-om gitu yang harusnya dia jadi bapaknya, tapi ternyata malah jadi gendaannya gitu kan, maksudnya kayak pacarnya gitu loh, teman jalannya gitu. Nah, film Tilik ini bener-bener the best banget sih menurut aku. Oke, sampai sini aja review film Tilik dari aku. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Yang belum nonton, jangan lupa untuk tonton, karena filmnya menurut aku recommended banget dan juga bagus banget untuk santapan kita. Maksudnya kayak santapan ilmu dan juga kayak pelajaran-pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil dari situ. So, thank you for watching my video and see you on the next video. Bye-bye! Mulakno to Yune, maca berita ben dijak ngobrol iki nyambung ngono lho.